Masya Allah. Berikutnya saya ke siapa lagi nih? Siapa yang mau nanya? Silakan. Oke, yang dekat aja dulu deh. Silakan. Boleh berdiri langsung nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Kamil Artanti dari Universitas Cendekia Abditama. Habib, Ustadz, saya izin bertanya. Seperti yang sering kita dengar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Ini saya ingin bertanya, seorang hamba bisa dikatakan ridho, ikhlas dengan ujian yang telah Allah berikan itu bisa dilihat dari mana? Karena saya sendiri pun kadang ketika diberi ujian oleh Allah, kadang saya harus ikhlas. Tapi mungkin setan melewat pikiran saya, kenapa harus begini, harus begitu. Ketika saat itu, apakah saya sudah dikatakan ikhlas atau belum? Cukup mungkin segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Habib. Fadal Habib. Biasa pertanyaannya, izin Ustaz. Subhanallah. Tadi mengatakan sudah ridho atau belum, ikhlas apa belum? Ini luar biasa, subhanallah. Kita ini manusia, beda dengan makhluk yang lain. Manusia kemuliaannya itu adalah dengan akal kita. Makanya Al-Quran selalu mengatakan, afala ta'gilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Apakah kalian tidak berpikir? Dan seterusnya. Kenapa? Ketika kita diuji oleh Allah, kita harus berpikir, ujiannya berapa sih? Kita disuruh ini, masalah susah belajar, susah bekerja, susah ini, kena sakit. Kita disuruh berpikir, berapa lama Allah memberikan nikmat kepada kita. Apakah kita tidak berpikir itu? Makanya tadi dikatakan kalau ridho orang tua. Kenapa digabungkan dengan orang tua? Supaya kita berpikir. Karena kita kadang dimarahin sama orang tua, tidak dikasih uang sama orang tua, tidak dikasih izin, marah kita. Sampai kadang-kadang ada yang lari. Kita lupa dari mulai kita di perut ibu sudah diberi berapa itu oleh ibu dan ayah. Dinanti-nanti sudah disayang, di perut masih di dalam perut sudah dipegang-pegang, subhanallah, ibunya sakit, nggak pernah ibunya nebuk, ini gara-gara kamu. Malah justru disayang, itu baru ibu, ayah. Pikirkan malam mau beri nama, ya Allah nama siapa ya? Pas apa tidak, hurufnya bagaimana, subhanallah, sayangnya ibu dan ayah luar biasa. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, sayangnya kepada kita. Sudah sebelum kita ada, sudah disiapkan dunia, sudah disiapkan air, sudah disiapkan langit, semuanya kebutuhan kita sudah disiapkan oleh Allah, kita belum diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan, kita di dalam perut ibu, subhanallah disiapkan dalam rahim segala-gala kebutuhan kita. Subhanallah Allah. Makanya kita kalau diuji sedikit, setahun, 2 tahun, seumur hidup sakit. Itu masih tidak ada bandingannya kalau dengan nikmatnya Allah Jalla Jalaluh yang diberikan kepada kita. Makanya kita disuruh, afala ta'gilun, kalian punya akal? Apakah tidak berpikir? Berpikir Allah sayangnya kepada Anda luar biasa. Sampai pernah Rasulullah menggambarkan kasih sayang Allah ketika dalam salah satu peperangan, Rasulullah di situ setelah perang dulu kan face to face. Dekat. Ada seorang ibu-ibu lari dengan pakaiannya yang compang-camping mencari anakku. Rasulullah memberikan pelajaran taklim di mana saja Rasulullah. Ketika itu berbicara kepada para sahabat Nabi, wahai sahabatku, apakah tahu kalian ini seorang ibu lagi apa? Iya, lagi mencari anaknya ya Rasulullah. Kayaknya kok pakaiannya begitu. Itulah sayangnya ibu luar biasa. Tidak peduli, tidak malu, tidak ini, karena semua demi anak. Kata Rasulullah apa? Wallahi lallahu ahabbu ilaikum min hadhihi bihada biwaladiha. Katanya demi Allah, Allah itu mencintai kalian lebih daripada ibu ini kepada anaknya. Subhanallah, luar biasa. Baik. Makanya kita harus tafakkur, itu adalah caranya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Amin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Habib Ahmad Al-Kaf. Rasanya tidak cukup waktu panjang untuk membahas tema yang sangat indah ini. Tapi kita akan lanjutkan lagi dengan para mahasiswa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sesaat lagi tetaplah di Indahnya Ramadan. Silakan.